Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wad dawaiha wa afiyatil abdaniha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji dan puji syukur pertama-tama yang sama-sama kita cintai dan kita hormati para habaib, para asatid. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada habaib, para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijauhkan daripada mahara, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dapat berkumpul di majelis ta'lim Qamarul Muhibbin, yang kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dibebaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan, diberikan dzurriyyat yang soleh dan solehah, pasangan dan soleh dan solehah, dikabulkan segala hajat-hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, diri, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Kita pada malam hari ini bertepatan malam 8 daripada bulan Dzulhijjah, atau yang dikenal dengan malam Tarwiyah, yang mana ketika orang-orang mau melaksanakan ibadah haji, ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bahari berjalan, ya, berjalan kaki. Jadi mereka pada malam Tarwiyah di hari 8 setelah sholat subuh, karena ada perbedaan antara waktu Makkah Al-Mukarramah dengan kita Indonesia kurang lebih 5 jam. Jadi ada perbedaan di antara hari Idul Adha atau Lebaran, hari Raya Kurban. Di Mekah hari Ahad, sedangkan kita hari Senin. Ya, jadi ada terdahulu sehari, 5 jam waktunya, lebih dahulu kita bang. Jadi orang yang berjalan kaki kalau mengikuti sunnahnya Nabi, mereka itu pergi ke Mina. Jadi mengambil miqat ihram di rumah masing-masing. Yang ihramnya daripada kan ada sudah tempat-tempat khusus miqat. Orang Madinah misalnya di Bir Ali, orang yang datang dari Yaman Juhulaifah, maknanya ada tempat-tempat. Nah, kalau dari Mekah mereka dari rumah masing-masing turun dari rumah, memakai pakaian ihram, niat indal ihram, terus berjalan ke Mina. Di Mina bermalam semalaman, hari 8 bermalam ke malam ke-9. Itu ada masjid Had yang ngaran Mina luas, jadi dimanapun yang hendak dan cuman mereka kadang-kadang
berusaha untuk bermabit atau bermalam malam 9 itu di Masjid Heb. Masjid Heb itu masjid di mana Rasulullah bermalam. Itu masjid ya. Setelah mabit bermalam di hari 8, pagi setelah sholat subuh mereka melanjutkan perjalanan menuju Arafah melewati Musdalifah. Jadi Mina, Musdalifah, Arafah. Nah, waktu daripada wukuf di Arafah di hari 9 Zulhijjah mereka menunggu setelah gelincirnya matahari. Sampai kapan? Sampai Fajar Shadiq, sampai timbul matahari di hari 10 malam hari raya. Jadi kita subuh hari raya, idnya berada di Arafah. Disunahkan mengumpulkan antara gelincir matahari sampai timbulnya matahari. Yang penting ada di Arafah. Para fuqaha, para ulama menjelaskan bahwasanya sekalipun inya berhenti sebentar terus melanjutkan ke Musdalifah sahaja. Yang penting ada di waktu-waktu wukuf di Arafah, dari gelincir matahari sampai timbul matahari. Misalnya orang terdesak datang sebelum sholat subuh di hari 10 jam 4 misalnya, ada di Arafah, niatnya wukuf di Arafah sah hajinya. Karena wukuf di Arafah salah satu rukun al-hajju Arafah. Ya Rasul itu haji itu Arafah. Nah, bagi kita yang kali melaksanakan haji bang ya Pak, disunahkan berpuasa tarwiyah di hari 8 kalau mampu ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab sidin yang bernama Azkar mengatakan alam yustahabbu aksiru minal azkar fi hajjal asri ziyadata qabla ghairihi wa yustahabbu min jalika fi yaumil arafah min baqil asri. Jadi yasidin ketahuilah oleh engkau, yustahabbu disunatkan memperbanyak daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa? Tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Sama aja baca, baik laki-laki maupun perempuan, baik duduk ataupun berabah berhiring. Dikhususkan lagi jasidin apalagi ya di hari-hari 10 bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Lebih-lebih lagi jasidin lebih perbanyak di hari 10. Wa yustahabu min jalika fi yaumil asri min baqi asri. Fi yaumil arafah diperbanyak lagi. Misalnya di hari biasa selain hari-hari 10 Zulhijjah 100, 200, yang mana pian banyak. Yang mana banyak itu sampai 300 lebih daripada 10 lebih. Nah, di hari 10 banyak lagi. Di hari biasa 100 bisa 200 atau 300. Nah, di hari Arafah pun lebih banyak lagi. Yang biasa 300 bisa 500. Berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yazkuru ismallah bi ayyamil ma'lumat." Surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah, berzikirlah, ingat-ingatlah oleh kalian nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun nama-nama Allah. Allah banyak mempunyai nama. Subhanallah, tasbih, ingat dia, zikir, tahlil. Bi ayyamil ma'lumat, pada hari-hari yang telah, yaitu 10-10 daripada bulan Zulhijjah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari 10. Apalagi hari Arafah. Nah, yang mampu usahakan untuk puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Arafah yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan, andai kata Sidin dari sholat ya, di hari Arafah itu berpuasa, aku mengharapkan daripada diampuninya dosa yang setahun yang lalu, dosa yang setahun yang akan datang. Nah, fadilahnya sehari ada mampu daripada mulai awal sampai 10 ya 2 hari paling minim, paling gede yaumul Arafah sehari. Nah, karena kita hari Senin berarti Ahad
hari Arafah, Sabtu besok Yaumut Tarwiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'damu illallah wala ahabbu ilahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil asri faksiru fihinna min tahlil wal takbir wa tahmid." Tidaklah daripada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah, lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaih, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah amal ibadah daripada hari-hari 10 min Zulhijjah. Maka banyakkanlah oleh kalian pada waktu-waktu itu, pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah, daripada mengucap tahlil la ilaha illallah, takbir wa tahmid wa tasbih, tahlil wa tasbih wa takbir wa tahlil. Jadi banyak la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kan ketika orang mikat andal ihram, orang melaksanakan haji, apa yang mereka perbanyak? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ketika dia sudah meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, apa yang disunahkan? Yang lebih disunahkan yaitu mengucap talbiyah. Panggilanku terima panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda ila akhir talbiyah. Sedangkan orang yang kada berhaji bang, jangan minta apa, jangan bertalbiyah karena belum sampai panggilannya. Kan aku terima panggilanmu ya Allah. Orang berhaji, orang umrah itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Kita di Banu Abang ya banyak tahlil, banyak zikir, banyak tasbih. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salih biha ahabbu ilallah minhu wa hadil ayyam." Yakni ayyamul asri. Qalu wala jihad. Wala jihad fi sabilillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la jihad fi sabilillah illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi falam yarji min jalika walam yarji min jalikal baqi. Diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang mana amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ini hari 10. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jihad, sekalipun jihad fisabilillah, kalau mati di dalam peperangan membela agama Allah pasti syahid sudah. Ini orang beramal soleh di hari-hari 10 lebih disenangi oleh Allah sekalipun dalam jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan dirinya, dengan hartanya, dan kada kembali dia dengan diri atau hartanya melainkan meninggal dunia. Berarti orangnya meninggal syahid tapi keluar dengan diri dan hartanya. Ini lebih besar lagi pahalanya ketika seseorang, kan ada orang berjihad udah kali tapi ada berduit, baik jihad aja sama sekali. Aku ni Allah lah duit raja kita, tapi ada juga awak punya sakitan misalnya, baik umpat perang hak Palestina ibarat ada tu juga, ibarat ada perang kembali modal orang, nah tiket kan berangkat. Ada nih kada nih orang keluar dengan dirinya, dengan hartanya, nukar tiket seorang, nukar perbekalan seorang untuk berperang di sabilillah. Ini lebih baik lagi lebih baik daripada ketika orang mau beramal soleh. Amal soleh ini banyak macamnya. Ya, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada sahabat Abbas, "Sab'u yajri li abdihi ajruhunna wa huwa fi kabri ba'da mautih."
Jadi hadis Nabi ini mengatakan bahwasanya 7 macam amal soleh, 7 amal, 7 pekerjaan, 7 ibadah, yang mana ibadah ini pahalanya senantiasa mengalir sekalipun mengalir kepada itu hamba, dan hamba ini sudah di dalam kubur sesudah matinya. Walaupun orangnya mati, tapi pahalanya senantiasa mengalir kepada itu orang. Qala Nabi, man amila ilman bih, man amila ilman, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu. Ilmu itu macam-macam. Biar ilmunya kebaikan berarti pahala mengalir terus kepadanya. Biar ilmu itu ilmu kejahatan berarti dosa juga yang mengalir kepadanya. Ajab berarti. Dan ilmu ini bermacam-macam pula, ada melalui tulisan yang mengumpulkan karangan, mengumpulkan dan ratib. Bagaimana ratib Abi Abdullah bin Al-Haddad itu rincian atau amaliyah nang dikarang, nang disusun oleh beliau, dan disusun kita baca terus menerus, ini pahalanya mengalir sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Man alima ilman. Dan atau 2 orang yang mengajarkan doa. Misalnya doa pagi muqaddam. Nah, doa pagi muqaddam, orang yang sudah meninggal dunia tapi doanya senantiasa dibaca. Atau doa Syekh Saman, Allahumma ighfir ummata sayyidina man, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina, Allahumma suruh ummata sayyidina, itu pahalanya mengalir kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Man alima ilman. Yang kedua, au karahanahran, atau orang yang mengalirkan air, membuat saluran banyak biar salurannya nyaman. Misalnya gotkah memberisi gotnya selama mengalir banyak nyaman. Atau orang yang membuatkan irigasi, pemerintah menjatuhkan irigasi, sekira mengalir ke persawahan, ke sawah-sawah, ada sawah kawan ditabel, sekira jen bebanyo, sampun seorang aja bebanyo, ada mengalir pahala, berarti mengalir juga dosanya, karena menahan daripada mengalirnya, daripada orang lain jangan sampai menikmati air daripada itu sungai. Au khafara bi'aran, atau menabuk sumur, mengumpa atau menabuk sumur, yang ada di sumur kalau kita pakai lagi lihat kumpaan, dia ada pidain pasangan berarti. Nah, mengalir harus pahalanya selama orang memakai daripada itu awal daripada amaliyah nang pahalanya senantiasa mengalir kepada orang tersebut sekalipun orang tersebut di dalam kubur. Wagarasan nahlan, atau menanam pohon kurma. Namanya wadah kita istilahnya menanam pohon kurma ini diharapkan buahnya, atau diharapkan kahwa benaung ketika panas. Wadah kita bilang ada kurma ada buah, berarti menanam rambutan enggak? Menanam rambutan, menanam kalingking, jadi pemalarakan. Ini kita tanam di muka rumah, sekira orang ada melihat dibungkus. Nah, jadi orang lain ini ditutup orang kan atau jadi jangan dipamerkan, disedekahkan, jadi sedekah. Akhirnya ambil dinyatakan ketika menanam pohon ini, siapa yang hendak mengambil buahnya kan dia sapuhunan dia mengambil. Mengambil sebutin apa, saya biji 2 biji merasai misalnya, makanya mengambil seluruhnya daripada buah yang ada. Atau orang berbenaung. Nah, selama itu buah atau pohon itu berada, orang yang sudah meninggal dunia, berarti pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Wagarasan nahlan. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Membangun masjid. Ada mampu sebuahan tunggal betaan, bakumpulan kita bagutong royong, aku kada ada duit, nah cukup 1 biji beta atau 1 bantal samin, masjid atau tempat-tempat maslahat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pembangunan majelis, pembangunan pondok pesantren. Selama itu tempat berada di situ, pahalanya senantiasa mengalir kepada orang tersebut.
Au warasa mushafan, atau orang ini mewariskan Al-Quran, mushaf, mushaf Al-Quran. Ini kalau ada kan istilahnya mushaf itu mushaf Utsmaniyah. Dahulu zaman Nabi kada depang istilah Quran. Mushaf ini Al-Quran nang mana dikumpulkan daripada hafalan-hafalan sahabat ketika para sahabat ini sudah banyak nang hafal Quran meninggal dunia. Ya, ada sahabat hafal surah Qul a'udzu birabbin nas, hafal, ini dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman jadi satu kitab yang bernama Mushaf Al-Quran. Ini sebab berkat daripada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang mengumpulkan daripada ini Al-Quran senantiasa mengalir pahalanya kepada beliau. Nah, begitu pula kan kita pernah menceritakan bahwasanya Sayyidina Utsman itu di kota Madinah memiliki sumur Utsmaniyah, Bi'ru Utsmaniyah, sumur Sayyidina Utsman, yang mana pahalanya sampai sekarang mengalir kepada beliau. Awal mula itu sumur dimiliki oleh seorang perempuan Yahudi. Mau perempuan Yahudi ini sumur sidin haji yang membanyu ampun orang kalingan. Timur Tengah tuh ada orang sembarangan menabuk sumur lah. Di situ tabuk bebanyu ada. Ini punya orang Yahudi, perempuan Yahudi berisi sumur. Jadi orang hendak mengambil banyu bayar tuh berarti nukar. Nah, keperluan keseharian baik makan untuk mandi ataupun beribadah berwudu pasti nukar kepada orang Yahudi. Berat kayak kita ini PDAM lah, PDAM banyu biar menukar jadi usaha. Jadi dia Sayyidina Utsman nak tukar aja sumurnya. Amun pian besi sumur tuh padaringan tak jual lah palingan. Nah, perempuan ini begitu juga, perempuan Yahudi kadinya akan menjual pancaharian hari-hari pemasukan setiap hari kadinya akan menjual. Jadi dia jadi Utsman mau kada mau harus kutukari di bang sumur nih. Nego-nego tentang kayak ini aja Sayyidina Utsman perempuan teh ulun tukari saparo sehari ampun pian sehari isuk ampun ulun kayak apa. Jadi dia bibinannya bagus, dia nih ibaratnya itu kada hilang sumur kada hilang cuma sehari hilang benorang padaringan kada hilang sumur kada hilang duit dapat misalnya 500 juta tukari oleh sini ditukari hari Sabtu ampun orang Yahudi ya, jual duit sudah masuk 500. Hari Ahad ampun Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman bahwasanya di hari Ahad ku gratisakan ini banyak gratis kada betul tukaran lagi ambil aja orang gratis banyak selayan kada dia lagi nang datang baik menunggu hari Selasa pacaran gratis karena waktu Sayyidina Utsman. Jadi pemikiran Sayyidina Utsman itu bukan mengharapkan keuntungan dunia tapi mengharapkan keuntungan akhirat yang mana pahalanya senantiasa mengalir. Dan sumur itu sampai sekarang dibina oleh pemerintah, jadi tak jual seluruhnya oleh Yahudi deh. Yahudi ke depan lagu diambil hak sudah sumurnya. Ini dibina oleh pemerintahan Saudi Arabia untuk mengairi perkebunan kurma, untuk mengairi daripada orang-orang Madinah Al-Munawwarah. Jadi pokoknya air jam-jam yang dialirkan daripada Makkah ke ketemu Al-Mukarram, tapi ada sumur, masih sumur beberapa sumur yang bisa diambil airnya untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari. Di antaranya itu Bi'ru Utsmaniyah. Berapa hasilnya yang dihasilkan oleh Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Nah, sumurnya pahalanya di sisi Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, wala dan yastaghfiru lahu, yaitu anak yang senantiasa memintakan ampun kepada orang tuanya, maka itu pun anak atau bisa yang diajarkan oleh orang tuanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini amal-amal ibadah yang seperti ini kita laksanakan di hari-hari 10 Zulhijjah biar tambah pahala, tambah besar, tambah banyak lagi. Walikulli ummatin, Rasulullah bersabda, walikulli ummah ja'alana
mansakan li dzikri ismullah yuzkiru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiru muhbitin. Al-Quran walikuli ummah, bahasanya Allah berfirman, bagi sekalian umat itu kami jadikan adab zikir, adab ibadah yang namanya mansakan, itu ibadah kurban. Ibadah kurban untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah dikaruniakan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, aslimu, terimalah, wa basyiril muhbitin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang patuh. Jadi orang-orang yang mempunyai kelebihan, bahwa saja ibadah kurban ini bukan hanya dikhususkan umat Nabi Muhammad SAW, tapi sudah ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka pun berkorban daripada kambing atau domba atau sapi, atau unta. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kalahu sa'ah wa lam yadah falahu la yaqribanna musallana. Bahwasanya barang siapa baginya ada keluasan rezeki, keluasan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ini kadang mau berkorban kambing, seekor kambing berapa harganya, 3 juta 4 juta misalnya, karena hendak berkorban. Sedangkan orang ini mampu, orang ini diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila lebih lagi gana sapi misalnya untuk 7 orang, kada mampu lewat arisan, lewat urunan, lewat bekerja sama sehingga mampu berkorban. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya yang lebih abdal bagi satu orang itu 1 ekor kambing. Seekor kambing. Nah, apabila ini orang sudah diberi keluasan oleh Allah tapi kada hendak berkorban, fala taqribanna musallana, maka dia Rasulullah SAW, janganlah orang tersebut mendekati akan tempat sujud kami. Berarti orang ini kada dianggap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika orang yang mampu. Nah, ada mampu seikung urunan kayak apa, biar ada pernah korban, diberi keluasan rezeki. Nah, ini momen-momen ketika di hari 10 Zulhijjah. Hari 10 Zulhijjah diantaranya sholat Idul Adha berjamaah di seluruh sunnah bagi laki-laki atau perempuan. Nah, untuk keluar daripada rumahnya disunnahkan sebelum keluar kada boleh makan apa-apa. Ini lebih disunahkan lagi ketika habis sampai memotong korban, daging korbannya yang dimakan bisa lebih daripada 12 jam ya Allah, membeli kambing ini menguliti. Nah, itu pun kalau mampu. Jangan istilahnya keluar ketika sholat, jangan makan setelah daripada menunaikan ibadah sholat dan mendengarkan khutbah daripada Idul Adha. Banyak lagi ibadah kurban atau ibadah membaca talbiyah, takbir, segala macam, menghidupkan malam-malam daripada malam Idul Adha dengan zikir, dengan tahmid, dengan tahlil. Itu lebih utama lagi ketika orang-orang ada mau memperingati menghidupkan daripada malam-malam Idul Adha. Karena malam-malam Idul Adha salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam Idul Adha, hari raya kurban. Malamnya biar doa, setelah zikir doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun doanya, lewat bahasa apapun, yang penting kita sendiri menghendaki apa yang kita paham. Namanya kada Rabbana atina fid dunya sapu jagat. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dijauhkan daripada api neraka dan azab siksa daripada api neraka.
Nah ini daripada sekilas daripada amaliah di bulan Dzulhijjah. Nah, belum lagi kena akhir tahun, ada doa akhir tahun kita baca. Nah, terus ada doa awal tahun, kan Dzulhijjah ini akhir tahun daripada bulan tahun-tahun Hijriyah. Akhir tahun, awal Hijrah 1 Muharram. Nah, kita berharap dengan ini kita memohon kepada Allah pada malam ini pun malam-malam yang istigabah, mustajab bid'awat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keluasan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan yang apa itu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan zuriat yang soleh dan solihah. Diberikan pasangan yang soleh dan solihah, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Nah, sebelum kita mengakhiri daripada pengajian pada malam hari ini, kita sebagaimana biasa membaca salawat kamilah 3 kali dengan harapan dosa-dosa kita diampuni, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusan-urusan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salam Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. لك اللهم صل صلاة سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما جاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سلم وبارك عليه وعلى آله